Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Historical Splash Podcast. Bersama saya Citra dan rekan saya yang sangat cantik ini. Bisa dikenalin dulu dirinya, Kak? Hai, saya Elza Kurnia yang bakal nemenin kalian dari awal sampai akhir episode podcast kali ini. Kira-kira di episode kali ini kita membahas apa nih, Kak? Sama kayak judul pastinya, kita bakal ngebahas tentang salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Wah, menarik banget gak sih pembahasan kita kali ini? Di Indonesia ini ada banyak banget kerajaan Hindu-Buddha ya kan, Kak? Ngomong-ngomong, kerajaan yang mana nih yang mau kita bahas? Tentunya kalian udah pasti sangat familiar dengan kerajaan satu ini, yakni Kerajaan Pajajaran yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Oke, teman-teman Jabar mana nih? Kita bakalan mengulik sepenggal kisah dari Kerajaan Pajajaran. Siapa sih yang gak tahu sama kerajaan yang satu ini ya kan? Yang mana salah satu rajanya yang bernama Prabu Siliwangi yang sering banget muncul di dunia perfilman televisi. Iya, bener banget, Kak. Nah, Kerajaan Pajajaran ini terletak di kota Pajajaran yang sekarang disebut dengan kota Bogor. Dari yang Citra dengar-dengar nih, Kak, kerajaan ini dibangun oleh Sri Jaya Bupati. Itu benar gak sih, Kak? Iya, bener banget, Kak. Kerajaan Pajajaran didirikan kisaran tahun 923 Masehi oleh Sri Jaya Bupati. Kayak yang disebutin di Prasasti Sang Hyang Tapak di Kampung Pencalikan dan Bantar Muncang, tepatnya di tepi Sungai Cicati, Sukabumi. Oh iya, FYI nih ya teman-teman, lokasi pusatnya itu ada di antara Sungai Besar dan Sungai Tanggerang yang sejajar. Oh, Sungai Ciliwung sama Cisadane itu ya, Kak? Bener banget, Kak. Oke, Kak, setelah tahu lokasi dari Kerajaan Pajajaran ini, nah, sekarang teman-teman pasti penasaran banget kayak gimana sih awal mula dari berdirinya kerajaan ini. Mungkin Kak Elza bisa menceritakannya sedikit. Nah, jadi gini, Kak. Pada masa jatuhnya Prabu Kertabumi atau Brawijaya kelima, mulai mengalirlah pengungsi dari kerabat kerajaan Majapahit ke ibu kota kerajaan Galuh di Kawali, Kuningan, Jawa Barat. Salah satu saudara dari Prabu Kertabumi ini masuk di antaranya, yaitu Raden Baribin. Pastinya diterima dengan baik tuh sama Raja Dewa Niskala. Bahkan nih ya teman-teman, Raden Baribin ini dinikahin sama putri dari Raja Dewa Niskala yang bernama Ratna Ayu Kirana. Bener banget gak sih, Kak? Wah, iya ya, menarik. Habis disambut dengan baik, dinikahin pula sama putri raja ya, Kak? Iya, tapi gak sampai di situ. Wah, gak sampai di situ? Pastinya dong, Kak. Sang raja ini juga menikah dengan salah satu anggota pengungsi dari rombongan Raden Baribin. Tapi pernikahan itu malah nimbulin pertentangan dan kemarahan dari Raja Susuk Tunggal yang berasal dari kerajaan Sunda. Dia pikir nih, Kak, kalau Dewa Niskala itu udah melanggar aturan yang seharusnya untuk ditaati. Wah, kalau boleh tahu peraturannya itu apa, Kak? Nah, peraturan itu, Kak, nyebutin kalau orang Sunda Galuh itu nggak boleh menikah dengan orang keturunan Majapahit. Dan aturan itu muncul sejak peristiwa Pubat. Oh, peristiwa itu dari yang kita tahu nih ya, Kak. Katanya nyaris terjadi peperangan antara dua raja yang sebenarnya itu besan. Iya, bener banget, Kak. Nyaris banget terjadi peperangan antara dua raja yang merupakan besan, yakni Jayadewata yang merupakan putra Raja Dewa Niskala sama menantu dari Susuk Tunggal. Tapi untungnya Dewan Penasihat berhasil ngedamain mereka dengan keputusan raja itu harus turun dari tahta, kemudian nyerahin tahtanya ke putra mahkota yang bakal ditunjuk nih, Kak. Pastinya yang ditunjuk itu anaknya namanya Jayadewata. Iya, Prabu Susuk Tunggal juga nunjuk Jayadewata. Nah, jadi setelah naik tahta, Jayadewata nyatuin dua kerajaan tadi, dan karena itulah ia mendapat gelar Sri Baduga Maharaja dan mulai memerintah di Pakuan Pajajaran tahun 1482. Oke, wah, jadi setelah naik tahta dia nyatuin dua kerajaan yang semulanya nggak akur jadi akur, terus dapetin gelar Sri Baduga Maharaja pula. Citra kayaknya nggak asing sama nama ini. Dia dipercaya masyarakat punya kodam harimau putih dan yang bisa hilang itu kan Prabu Siliwangi. FYI nih ya, pada masa pemerintahannya itu mengalami puncak paling keemasannya. Wah, karena Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi merupakan raja yang sangat diingat oleh masyarakat Jawa Barat. Bahkan nih, Kak,
dia banyak membuat karya-karya besar. Salah satu di antaranya itu dia membuat telaga besar yang namanya itu Maharena Wijaya. Wah, keren banget. Kalau ada kejayaan, pasti ada di mana kerajaan itu memiliki masa kejatuhan. Boleh dikasih tahu sedikit gak Kak Elza tentang ini? Bener nih Kak, tiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Sama pula dengan tiap ada kejayaan pasti ada masa ia runtuh. Nah, dari informasi yang Elza dapat nih Kak, kerajaan Pajajaran diperkirakan runtuh pada tahun 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yakni Kesultanan Banten. Akhir dari kerajaan ini ditandai dengan diboyongnya singgasana raja dari Pakuan ke keraton oleh pasukan dari Maulana Yusuf. Oh, jadi gitu. Citra sama teman-teman yang lainnya jadi tahu nih tentang awal sama akhir dari kerajaan Pajajaran ini. Nah, satu lagi nih Kak, tiap-tiap kerajaan atau yang lain sebagainya itu pasti punya yang namanya peninggalan. Kayak peninggalan aku ke dia. Katanya ada satu peninggalan yang sampai sekarang bisa kita kunjungi dan tempatin Kak. Mungkin teman-teman yang dengerin juga penasaran peninggalan apa itu? Ya Kak, selain prasasti tentunya ada 2 kitab yang ditinggalin, yaitu kitab cerita Kidung Sundaya sama kitab cerita Payahrangan. Nah, kayak yang dibilang tadi Kak, ada satu peninggalan yang gak kalah keren dari peninggalan-peninggalan lainnya. Peninggalan itu adalah Taman Perburuan atau yang biasa kita sebut dengan Kebun Raya Bogor, yang sampai sekarang banyak wisatawan yang sering ke sana. Kebun Raya Bogor? Wah, Citra belum pernah ke sana Kak. Sama juga sih. Menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Dari mulai bahas tentang gambaran awal atau lokasi umum dari kerajaan Pajajaran sampai ke peninggalan-peninggalan dari kerajaan ini. Oke deh, kayaknya cukup sampai di sini episode podcast kita hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Elza yang sudah memaparkan kisah kerajaan Pajajaran yang unik dari awal sampai akhir dan teman-teman semua. Oke Kak, terima kasih banyak dan makasih juga buat teman-teman. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Pastinya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode Historical Splash Podcast selanjutnya. Bye-bye. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.